Sudah terlihat ya. Saya buka LMS. Yang online sudah terlihat di layar. Sudah, Lihat, Mbak. Pak. Oke, baik. Pada pertemuan di minggu yang kedua ini, seperti biasa, nanti kita akan bagi menjadi dua sesi ya. Sesi yang pertama itu ini ada Introduction to Mobile Application Development. Nah, nanti di sini ada 5. Yang pertama nanti kita ada introduction, kemudian ada objektif, tujuan, kemudian ada consideration dan challenge, pertimbangan dan tantangannya, kemudian yang keempat ada sedikit pembahasan tentang PC-based application. Kemudian nanti ada kuis, nanti saya kasih kuis, silakan nanti dikerjakan. Kemudian nanti di sesi kedua, kita belum melakukan presentasi kelompok, tapi nanti kita akan melakukan pengundian yang nama-nama kelompok yang sudah kalian berikan kemarin. Kemudian nanti saya akan berikan format laporan untuk presentasinya. Dan pelaksanaan presentasi nanti minggu depan ya, baru ini, bukan hari ini. Itu. Oke, langsung masuk saya ke materi hari ini. Oke, sudah terlihat ya? Yang online sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Pertama kita akan bahas introduction dulu untuk mobile application. Oh ya, sorry. Sebelum saya ini atau di sesi kedua aja lah untuk masalah kelompok ya, karena ada beberapa yang belum, sorry, ada 1 atau 2 kelompok yang belum mengirimkan jurnalnya. Tapi nanti ya. Oke, kembali lagi ke materi yang mau disampaikan. Nah, pada minggu kedua ini di sesi yang pertama eh, 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 kita akan apa saja yang harus diperhatikan kok Android juga gitu. Ada beberapa hal yang latar belakang atau yang menjadikan dasar kenapa Android
mobile yang OS Android atau iOS dan lain sebagainya itu menjadi pilihan pada saat melakukan pengembangan aplikasi ya saat ini. Yang pertama adalah tentu saja ada revolusi atau perubahan besar dari konsumen. Bisa kita bayangkan ya hampirlah setiap orang kan saat ini menggunakan perangkat mobile, smartphone-nya ya. Nggak mungkin sekarang orang mau apa namanya nenteng-nenteng laptop atau PC, nggak mungkin ya. Sekarang sudah ada smartphone dan itu platformnya tentu saja mobile. Nah ini revolusi besar, orang-orang berubah device atau perangkatnya ya. Kemudian yang kedua itu saat ini tanpa sadar atau tidak saya dimanapun ya kan kalau misalkan ada kuota atau dapat ya tentu saja menggantikan browser ya browser maksudnya kalau misalkan apa menggunakan device lain ya di smartphone juga ada browsernya gitu kan tapi ini setidaknya mobile itu menggantikan kebutuhan browser browser tetap dipakai tapi eh, kemudian yang ketiga perangkat seluler akan menggantikan semua media tradisional tentu saja ya. Eh, walaupun koran masih ada tapi berkurang ya. Bukan generasi kalian lah. Atau masih ada yang baca koran nggak? Masih ada yang baca koran? Enggak, Pak. Udah nggak ya? Jadi itu jadi menggantikan Masih, Pak. Masih. apa namanya media tradisi. Ada yang online masih ada yang baca koran. Masih, Pak. Masih. Yang online masih ada yang baca koran nggak? Nggak ada ya? Oke. Poin yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, karena perkembangannya yang begitu pesat, tentu saja banyak perusahaan yang bergerak di bidang apapun yang butuh koneksi dengan orang-orang, butuh pertukaran data dan lain sebagainya, memanfaatkan momentum ini untuk melakukan perubahan. Tuh. Kemudian yang kelima, ya tentu saja ada platform yang digunakan ya platformnya. Saya yakin banyak yang sudah tahu ya karena kan sering ini kan ya kerjakan project mobile apa aja platformnya. Contoh platform mobile yang online kasih jawaban dong. Danu mungkin ada Danu nggak? Danu Ada Pak. platformnya nu apa nu? Biasa pakai platform apa nu? Android. Hah? Android. Android. Ya ya ya. Nah salah satu platformnya ya yang sering yang sudah familiar lah ya.
Android, atau kalau yang pernah nyoba iOS atau yang lainnya gitu, platformnya. Next, aplikasi seluler adalah bagian dari strategi utama bagi perusahaan bisnis customer. Yang perusahaan yang langsung ke arah customer. Misalkan kayak Tokopedia atau Shopee atau retail lainnya lah yang online yang langsung berhubungan dengan customer, ya kan? Sudah pasti membutuhkan eh, aplikasi yang basisnya mobile. Ya. Next, yang terakhir, ya tentu saja kalau aplikasi ini banyak ini ya experience-nya ya. Masing-masing apa namanya user punya pengalaman sendiri lah terhadap aplikasi yang tidak semuanya. Saya yakin masing-masing orang punya aplikasi yang berbeda di handphonenya ya. Yang di-download pasti berbeda-beda kan APK-nya. Makanya yang di poin ketujuh ini disebutkan aplikasi seluler memberikan pengalaman menarik bagi pengguna. Itu tadi maksudnya antara smartphone kawan satunya dengan yang lainnya pasti sesuai dengan kebutuhannya kan. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah 7 hal penting yang melatar belakangi kenapa kita sebisa mungkin bisa ikut apa namanya tergabung untuk pengembangan perangkat mobile seperti itu. Kalau yang web sudah sering ya, banyak gak? Yang di kelas ada yang sudah pernah membangun web? Ada? Ada. Boleh tahu apa? Siapa namanya? Siapa? Made. Made. Biasa pakai apa Made webnya? Pakai apa? Facebooknya apa? CI. Kode Igniter. Sudah pernah bangun aplikasi apa? Pakai CI. Perpustakaan. Oh, pakai CI ya. Laravel? Belum pernah pakai Laravel. Selain CI atau selain CI atau di lain Laravel ada pakai framework lain? Hanya maksud saya hanya PHP aja. Fokus di PHP. Kalau yang lain? Ada? Siapa namanya? Siapa? Udah. Kalau web lah. Web sudah. Pakai apa? Pakai apa? Frameworknya pakai apa? Pernah pakai framework nggak? Belum pernah, belum ini ya. Oke. Yang di belakang siapa? Angga. Angga Saputra apa Yoga? Saputra. Sudah pernah nggak? Belum pernah pakai framework ya. Semester berapa nggak? Semester 6 juga. Oke. Baju merah lupa aku siapa namanya? Faisal ya. Faisal pernah Sal? Java. Berarti pakai untuk bangun apa? Aplikasi apa?
berarti pakai Android Studio. Kalau itu berarti ini ya natif ya. Cuman ini aja ya. Cuman untuk Android aja ya berarti ya. Kalau webnya frameworknya apa Java? Hmm, bangun web apa waktu itu? Hmm? Punya Pemda Pringsewu pakai Java. Oke. Si- Siapa namanya? Renaldi. Renaldi. Sekalian saya pernah Renaldi. Pakai framework apa? Apa? Bangun web atau mobile? Mobile. Pakai apa? Android Studio. Pakai Android Studio. Berarti Java. Pakai Java. Bangun aplikasi apa? Begitu. Pendaftaran apa? Oke, Renaldi. Ikut project sama orang. Oh, ya. Nah, nanti saya yakin pasti anak-anak TI sudah tahu semua ya. Jadi nanti eh, bisa bedain lah bangun aplikasi yang mobile. Ada beberapa istilah ya. Ada native. Kalau native itu seperti apa? Ada yang basisnya web, ada yang hybrid, ya kan? Kalau misalkan native itu ya apa kalau native? Native itu apa? Yang online gimana? Aku tanya dulu yang online. Pasti yang online ini jago-jago ini. Native itu eh Aristama. Mana Aristama? Aristama. Lu Aristama ada? Iya, Pak. Atau Muhammad Khairul? Oh iya, Aristama pernah dengar istilah natif nggak? Apa natif? Natif pernah dengar, Pak. Natif itu apa sih? Belum pernah dengar ya? Atau yang lain lah siapa ini? Pasti tahu ini, masa nggak? Pasti tahu ini. Jadi kalau natif itu ya digunakan Aplikasi ya yang hanya untuk Aira gimana? natif itu aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik, Pak, untuk platform tertentu. Aplikasi yang seperti apa? Yang dibangun secara spesifik untuk platform tertentu. Iya. Jadi kalau mudahnya itu natif itu dibangun di ya hanya di satu framework, dia nggak bisa pindah. Kalau misalkan pakai Android Studio, ya kan? Kalau misalkan menggunakan Java, pakai Android Studio ya di Android. Natif ya cuman di satu platform itu. Benar nggak gitu kira-kira? Ya, itu natif. Setahu saya istilah natif seperti itu. Beda lagi istilahnya ada hybrid. Kalau hybrid itu dia dari web bisa untuk ke mobile. Seperti itu. Saya yakin ini pasti banyak ini yang sudah sering ikut project ya, web maupun mobile ini. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang mau ditanyakan? Apa kira-kira? Lanjut ya, lanjut dulu ya. Yang online, ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Di chat. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Hmm. oke. Maaf Pak, suaranya macet-macet. Oh iya, siapa? Rul ya. Masih macet-macet suaranya. Enggak, Pak, tadi aja, Pak. Udah sekarang Udah. enggak, Pak. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian ada beberapa yang harus dipertimbangkan ketika apa namanya? Kenapa
orang basisnya sekarang ke arah mobile, ya kan? Nah, pertimbangan ini sebenarnya pertimbangan perusahaan, bukan kita sebagai pengembang ya. Mungkin ada beberapa, cuman ini dari 7 pertimbangan ini pertimbangan yang arahnya untuk perusahaan. Kenapa merubah konsepnya ke arah mobile? Yang pertama adalah tentu saja pengalaman pengguna, ya kan? Orang yang biasa menggunakan browser di laptop sama misalkan orang download APK beda ya. Pasti adalah yang bedanya. Kalau misalkan eh, di Shopee ya kan, di Shopee itu kan ada yang kayak permainan apa, siram tanam itu ya. Itu kan kalau di web browser dia nggak ada, tapi kalau di APK-nya Shopee ada gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kinerjanya, udah pasti berbeda juga, ya kan. Mobile ya dia bisa di mana-mana ya kan, asal dapat sinyal, kemudian bandwidthnya bagus, nggak masalah. Kemudian ada interaktivitas, kemudian yang keempat ada bentuk perangkat, ya kan. Tapi kalau bentuk perangkat sih nggak begitulah, rata-rata mungkin smartphone ya umumnya seperti inilah ya, umumnya ya kan. Beda kalau misalkan perangkat yang masih jaringannya 2G kayak Nokia itu kan zaman dulu kan beda. Tapi kalau sekarang kan smartphone rata-rata seperti ini. Kemudian ada batasan perangkat. Kalau batasan perangkat ini maksudnya salah satunya apa namanya jaringan networknya. Kalau sekarang kan umumnya 4G lah maksimal ya. 5G kan belum ya. Seperti itu, terbatas gitu. Kemudian kebutuhan lokasi dan yang terakhir personalisasi. Nah, ini beberapa pertimbangan sebuah perusahaan biasanya merubah strategi bisnisnya ke arah mobile. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yang online? Sembari saya absen ini, Aristama udah. Kemudian Aira. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Rona Cita. Belum, Pak. Oke. Selanjutnya, nah, ini ada berapa kunci penggerak dari perangkat mobile. Apa sih yang menggerakkan? Yang pertama itu ada inovasi. Jadi ketika apa namanya, semakin berkembangnya kebutuhan perangkat mobile, tentu saja dibutuhkan inovasi. Nah, ini baru masuk ke user pengembangnya. Ini ada di ranah kita sekarang sebagai pengembang, ya. Nah, nanti kalau misalkan memang benar-benar mau terjun di pengembangan perangkat mobile, inovasi, oke. Lakukan inovasi, perubahan, perbedaan dari aplikasi sebelumnya. Kemudian ini masuk ke arah bandwidth. Kalau ini masuk ke device-nya ya, perangkatnya ya. Bandwidth 3G, 4G, 5G, ya kan. Kemudian tentu saja orang milih smartphone kalau bisa yang storage-nya besar ya kan, storage-nya besar, prosesornya cepat, kemudian baterainya tahan lama ya. Kemudian perilaku konsumen ya kan. Perilaku konsumen ini maksudnya ya perubahan itu tadi ya kan. Anak kecil, nggak hanya kalian yang usia dewasa, anak-anak juga sudah banyak kan yang butuh smartphone kan. Kebutuhannya sudah ke arah sana lah gitu. Kemudian konten,
Yang keempat, terbiasa dengan perangkat seluler. Perangkat seluler ya ini perangkat seluler. Handphone, smartphone, tablet, PDA itu perangkat seluler yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Kemudian yang kelima ada konten terkirim secara personal. Ini maksudnya apa ini? Konten terkirim secara personal. Kira-kira apa? Konten itu terkirim secara personal. Kalau misalkan ya itu tadi saya contoh kayak misalkan kita download aplikasi Shopee atau Topet lah ya kan. Kalau misalkan kita jadi usernya biasanya ya kan kalau yang nggak download ya mungkin nggak dapat konten-konten yang sesuai. Tapi kalau misalkan ini kan biasa dapat itu maksudnya secara personal sesuai dengan apa yang di-download itu. Kemudian lokasi dan sensor digunakan untuk menawarkan konten iklannya lebih kontekstual, relevan dan personal. Ya ini masih sama ini maksudnya. Yang ketujuh ada ekosistem seluler. Ini salah satu penggeraknya hampir semua sudah berbasis seluler, sudah perangkat seluler. Kalau telepon di rumah ya itu bukan seluler. Kalau seluler tuh yang berhubungan dengan perangkat wireless seluler, ya kan? Bukan kabel. Kalau PSTN, sorry, kalau telepon Telkom di rumah jenis yang bukan seluler dia, karena masih menggunakan kabel ya. Tuh bedanya seperti itu. Walaupun sama-sama ada koneksi internetnya, tapi bedanya seluler sama bukan seluler seperti itu. Kalau seluler yang kita asal terkoneksi di mana saja itu seluler, masuk device seluler atau perangkat seluler. Kemudian pertumbuhan penjualan perangkat seluler yang eksplosif. Eksplosif itu yang apa namanya? Kalau misalkan ini ada sorry. Oke. Eksplosif itu seperti ini misalkan ini X, ini Y, ya. Nah, eksplosif itu yang pertumbuhannya begini, tapi seperti itu. Naiknya, ya kan? Orang jual handphone hampir di mana saja, orang udah banyak lah ya. Tempat orang jual handphone banyak, maksudnya penjualannya seperti itu. Eksplosif. Kemudian nah, yang benar-benar apa namanya? Mempengaruhi ya tentu saja medsos ya. Orang sekarang banyak yang apa bisnis jual beli handphone, salah satunya karena ya itu tadi medsos. Tumbuh terus kan medsos kan? Ya kan? Medsos, WhatsApp, Facebook, ya kan? IG dan lain sebagainya lah. Twitter. Nah, mungkin bisa orang main Facebook di laptop ya bisa ya, di PC bisa. Tapi kan ya mungkin ya inilah kalian mungkin jarang kan buka PC. Itu kan pasti bukanya apa namanya smartphone-nya gitu kan. Seperti itu. Oke, nah ini tadi apa namanya ada 10 ya. Nanti silakan dibaca. Ini hal-hal yang menjadi penggerak pertumbuhan perangkat mobile itu semakin cepat dan berkembang ini ya sangat cepat. Nah, kemudian apa sih dampaknya yang terjadi ketika kebutuhan perangkat mobile, kebutuhan perangkat seluler ini terus berkembang. Yang pertama adalah pada industri
pada industri retail dan barang kemasan, ya. Salah satu apa namanya orang mungkin sekarang pernah ke ini nggak? Pernah ke Glodok nggak? Glodok yang online? Nggak Kalau orang pernah, Pak. Jakarta tahu ini. Belum pernah? Belum. Nah, Pak. Biasa kalau beli ini, ya kalau dulu sih PC ya. Kalau beli laptop atau apa di mana? Di Lampung aja ya. Masih di seputaran Lampung ya paling ya. Di Iya, Sentral Pak. atau Griakom mungkin ya. Ya, Nah, Griakom, Pak. kalau kalau iya, jadi kalau dulu ya kita sering nyarinya ke Glodok ya kan. Barangnya murah-murah kan di sana. Nyari di Glodok ya kan. Perangkat barang-barang elektronik ya kan. Apapun ya murah-murah di Glodok itu kan. Ya tapi itu tahun-tahun 2000-an lah, 21 tahun yang lalu lah ya masih ramai Glodok. Tapi sekarang mungkin Glodok itu cuman gudang aja sebenarnya mungkin sekarang ini, ya kan? Tempat nyimpen barang aja. Orang ya udah jarang lah mungkin mau ke sana ya. Beli beli lewat online aja kan sekarang, ya kan? Ya bisa jadi lebih murah gitu kan. Bisa dapat spek yang bagus gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, salah satunya adalah nah ini industri retail dan barang kemasan. Berkembang orang penjualan secara online. Nah, ada juga satu industri, satu usaha yang apa namanya, yang ikut keseret, ya kan, ya kan, eh penjualan online, ya kan. Ini yang keseret banyak nih. Apa namanya, orang logistik, ya kan, ya, JNE itu ini loh, apa namanya, eh, apa usaha-usaha yang banyak ya kan. Dulu mungkin kantor pos. Kemudian ada cuman Tiki, ada JNE, ada Ninja, ada macam-macam kan sekarang kan. Kalau yang biasa beli online kan. Nah ini salah satu apa namanya usaha logistik ya terus ini. Kemudian usaha pengiriman barang, ya kan. Orang kirim-kirim barang itu kan, impor-impor barang itu ini ada importir apa? Yang itu, yang usaha kirim barang ke luar negeri itu kan ada usaha impor importir. Iya, ya ekspor impor ini ya. Tapi kan ada eh, usaha yang kalian bisa patungan beli barang impor gitu loh. Kan ada impor apa gitu kan. Nah, itu. Seperti itu. Kayak kemarin ada kan dengar kabar yang ada apa? Kapal Green Event apa ya? Yang di terusan Suez nggak bisa bergerak itu. Yang isi kontainernya sampai itu kan. Nah, kontainer isi barang itu ya saya yakin tuh barang-barang yang mau dikirim ke negara mana gitu kan. Tuh. Dropship itu berkembang gitu loh bisnis kayak gitu ya kan. Nah ini eh, apa namanya beberapa dampak yang dialami seiring dengan berkembangnya perangkat seluler ini. Di perbankan gitu juga sama, ya kan. Mungkin sekarang orang kalau mau daftar jadi apa namanya customer bank itu sudah nggak perlu lagi ke bank ya kan, buka aplikasinya. Yang tadi logistik. Nah, yang paling eh, terlihat benar sebenarnya apa? Yang paling kelihatan industri apa? Game.
ya, game, ya kan? Mobile Legend, PUBG segala macam ya kan. Kalau dulu mah mungkin belum kenal, tapi karena semakin berkembangnya perangkat seluler ini, apa namanya, usaha-usaha gaming, orang developer jadi yang ngembangin aplikasi game-game itu semakin banyak gitu kan. Nah, ini semua kesempatan ya, maksudnya mobile arsitektur ini belum masuk ke inti ininya, tapi ini baru membicarakan globalnya dulu, ya kan, introduction. Jadi kawan-kawan diharapkan punya bayangan gitu. Kalau misalkan saya mau berkecimpung ke apa namanya perangkat mobile, nah kira-kira peluangnya seperti apa gitu. Saya berikan gambarannya dulu peluangnya seperti apa. Nah kira-kira ini peluang-peluangnya yang sudah disampaikan tadi. Nanti ini bisa dibaca, ada beberapa atribut, ya kan? Atribut aplikasi seluler itu tentu saja dia ada di mana-mana, ya kan? Kalau cuma di satu tempat, itu ya tadi saya sampaikan itu bukan seluler. Seluler itu dia bisa posisi ada di mana-mana. Kemudian user friendly, eh, ada banyak sensor, ya kan? Di perangkat kita ini ada banyak sensor, ya kan? Kemudian ada teknologi touch, voice dan lain sebagainya, GPS. Kemudian dia sangat minimalis konten dan fiturnya sesuai dengan fungsinya. Nah, itu tadi kira-kira di introduction, ya kan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini 4 SKS teori semua ini. Saya yakin bisa bosan ini. Yuk silakan yang online. Ada yang mau ditanyakan? Yang online? Saya stop dulu presentasinya. Yang di kelas ada yang mau ditanyakan? Yang online? Cukup, Pak. 20. Cukup? Cukup, Pak. Bentar ya, saya matikan dulu videonya, saya mau lihat ini dulu.
Faisal, projectnya yang dikerjain uh, uh, untuk Android ada yang dikerjain projectnya sekarang? Sebelumnya? Scan kulit. Oh, itu gimana ini? Itu buat apa? Project atau buat tes? Sorry, buat skripsi. Oh gitu. Eh, Knife base berarti kamu buat ini dong apa? Learning juga di di training juga datanya di GitHub. Hmm. 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 Data sekundernya ada berapa banyak? Kalau mau training data, masa cuma satu? Itu kan ini. Hmm. Kalau Knife base tadi fungsinya buat apa? Buat apa? Buat apa? Perbandingan data. Iya, berarti kan kamu butuh data training. Data training itu, ya namanya kalau data training itu sebenarnya ya harus banyak. Namanya di training, namanya belajar, ya kan? Mestinya gitu. Pembimbingmu siapa? Pak Ajis. Hmm. Iya, 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 iya. Danu, dia, Ayu, Endang. Erik, Fahmi. Ya, itu harus cari datanya yang banyak dulu baru bisa di training, Faisal. Ya, silakan. Kita nggak bisa bilang lebih baik ya, tergantung nanti seperti apa masalahnya, karena masing-masing metode sudah banyak dibuktikan, gitu kan? Kalau kalau untuk perbandingan, saya biasanya pakai SPM, apa namanya, eh, support vector machine, SPM. Jadi ada ini sekalian biar tahu. Jadi ini ada data training ya, data training ya. Data training ini data yang diajarin masuk ke model. Nah, ini diajarin. Nanti dia membentuk model ya kan. Misalkan modelnya begini grafiknya. Sementara ada data training atau sekunder ya. Ada data yang data apa? Primary. Ya kan? Ini kalau modelnya sudah jadi baru ini dicemplungin ke sini. Tujuannya apa? Supaya nanti minimal mendekati ini yang hasil training ini. Nah, SVM itu
Ini bahasanya agak berbeda ya, nggak masalah ya. Itu buat membandingkan hasil data training ini sama data yang primer ini. Dibandingkan seberapa jauh dia larinya. Tujuannya data training itu kan untuk menghasilkan model. Model nanti bentuknya grafik nih. Apapun lah bentuknya, misalkan seperti ini. Ini training. Nah, yang sekunder itu nanti kita lihat hasil dia ada di mana. Misalkan ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Beda-beda. Polanya nanti kelihatan. Nah, dengan SVM itu kita bisa nyari jaraknya ini. Nih, jaraknya berapa jauh. Jadi model yang kamu buat itu punya perbandingan berapa jauh dari itu. Kalau misalkan kamu memasukkan data training untuk penyakit kulit tadi ya. Nah, misalkan hasil trainingnya seperti ini. Misalkan contoh aja ya. Misalkan seperti ini. Grafik yang dibentuk. Nah, nanti model beneran, data beneran yang kamu masukin itu ke dalam ini modelnya, dia ada di mana posisinya? Posisi ada di mana? Misalkan hasil training seperti ini gambarnya. Tapi kok yang saya masukkan rupanya harusnya mendekati, tapi kok dia begitu jauh gitu kan dari ini. Nah ini harus dipertanyakan. Ini ada jaraknya jauh. Sebisa mungkin kan jarak itu dekat ya. Kalau misalkan ini di sini, jaraknya ya dekat lah. Baru presisi. Gitu. Tujuan kamu kan untuk memprediksi hasilnya kan? Ya, untuk memprediksi. Prediksi misalkan ini. Saya nggak bilang naive Bayes kurang atau enggak seperti itu, karena tergantung seperti apa. Sebaiknya karena itu butuh presisi, ya harus pakai metode yang presisi. Biasanya sih saya pakai SVM, Support Vector Machine. Seperti itu. Pak Haji, bimbing mintanya seperti apa? Oh gitu. Naive Bayes. Ya. Nggak apa-apa, dicoba-coba aja. Kan masih di training. Yang online silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya sembari ngabsen ini ya. Muhammad Zaki ada? Mayang ada ya. Nasir Gultom? Ada ya. Prasetya. M. Zaki Abdillah ada nggak? M. Zaki. Yang online? M. Zaki nggak ada. Frisky nggak ada ya. Rialdi. Rialdi ada. Rialdi? Nggak ada. Teddy? Ada Teddy? Oh ada ya. Teddy? Mana Teddy? Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir, Pak. Alif ada nggak Alif? Si Alif? Alif Budi Laksono ada nggak? Nggak ada. Anissa? Nggak ada Anissa. Anissa Yolanda? Nggak ada juga. M. Zaki Abdillah? Nggak ada. Rialdi? Nggak ada ya. Wendy? Wendy? Nggak ada Wendy. Wendy nggak ada ya. Oke. Aldi Lutfi hadir, Pak. Lutfi, oke ada. Aldi Lutfi sudah. Rinca ada, Pak. Arya, Pak. Siapa? Rinca Hadi ada, Pak. Rinca ya. Arya Rajasa ada, Pak. Yang Iya, saya Pak. sebutkan tadi aja yang nggak ada. Ini yang nggak ada saya sebutkan ya. Alif ada Alif? Nggak ada kan? Anissa?
nggak ada. Anissa Yolanda, nggak ada. Frisky, nggak ada ya. M Zaki, nggak ada. Rialdi, nggak ada juga. Wendy, nggak ada. Iya, sisanya ada semua. Oke, lanjut lagi tadi atribut. Ini sebenarnya saya punya agreement atau punya apa? Kita punya mestinya ada perjanjian ini ya karena kelas kita kelas hybrid. Jadi sebenarnya eh, sangat sulit lah untuk eh, saya masih kesulitan sih kalau kelas hybrid ini apa namanya apalagi ini 4 SKS teori semua ya. Pasti apalah boring lah pasti ya 4 SKS teori semua kan. Tapi oke lah no problem. Jadi ada sedikit agreement atau kita punya perjanjian. Yang pertama, saya sih berharap kalau yang offline kan kelihatan ya. Tapi kalau yang online, saya berharap ya usahakan tidak apa namanya, tidak melakukan aktivitas apapun, gitu kan. Eh, kita nggak ngelihat, saya nggak ngelihat entah apa kan saya nggak ngelihat, tapi usahakan ya if you promise not to check your ini hanya perumpamaan saja kan bisa jadi dia bisa ngecek email atau nge-browsing gitu kan ini maksud seperti itu. While we are talking, we promise to not waste your time. Jadi jangan sampai eh, yang online sih terutama ya kalau saya nggak ngeliat. Jangan sampai kalian hadir di sini ya nggak mungkin tidak mendengarkan tidak ini sayang sekali lah gitu kan. Tuh. Jadi usahakan ya fokus. Saya tidak minta untuk harus hadir wajahnya nggak perlu. Yang penting eh, bisa mendengarkan ya kan, bisa dipahami. Kemudian jadi the purpose of a meeting is not to fill the allocated slot. Jadi apa namanya kalian juga sudah meluangkan waktu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jamnya. Begitupun dengan saya ya kan. Kalau bisa ya jangan sampai terbuang percuma lah. Kira-kira seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu tadi introduction di awal. Nah, tujuannya apa sih? Nah, jadi di sesi-sesi berikutnya nanti ada yang lebih ke arah detail dari pengembangan perangkatnya ya. Nah, tentu saja yang pertama saya berharap kawan-kawan punya konsep untuk mengembangkan perangkat yang platformnya mobile ini, ya kan? Kemudian bisa tahu peluang-peluangnya seperti apa. Memang eh, enggak inilah, memang ini bukan bukan praktek gitu kan. Ini enggak ada praktek yang 4 SKS ini. Tapi di sini saya memberikan apa gambaran seperti apa sih perangkat mobile gitu kan. Apa bedanya dengan web atau apa bedanya dengan desktop. Nah, kira-kira seperti itu. Ya nggak ada salahnya kalian misalkan Pak saya ini masih suka buat desktop atau web ya nggak masalah gitu kan. Tapi dengan adanya menu baru ini ya kan anggaplah ini menu ya kan siapa tahu suka gitu kan. Kalau suka ya silakan dieksplor seperti apa gitu kan. Kemudian nanti kita bisa memahami secara detail aplikasi yang basisnya PC dan aplikasi yang basisnya web dan juga yang mobile. Bedanya seperti apa gitu kan. Seperti itu. Kok ada yang desktop, kalau saya buat web bisa nggak jadi mobile ya kan? Atau apakah saya harus cukup membuat yang perangkat mobile saja ya kan? Seperti apa? Nah itu nanti ada seperti itu. Saya udah buat web nih Pak, kira-kira bisa nggak untuk di mobile? Ya itu seperti apa? Nah itu nanti kita bahas di sini.
Kemudian tahu konten dan protokol aplikasinya, terus mengetahui perubahan atau evolusinya. Kemudian dapat membandingkan aplikasi berbasis mobile dan web serta tren di masa mendatang. Ada satu bahasa pemrograman yang sebenarnya dia hybrid. Jadi kalian cukup cukup dengan package yang ada di itu, kita cukup buat web, dia bisa hybrid gitu kan. Saya biasanya pakai Python, dulu pakai Java, tapi karena Java terlalu berat ya kan untuk project. Kalau Java itu untuk project yang khusus ya, khusus dan spesifik biasanya. Dan skripnya juga kalau menurut saya skripnya nggak dinamis lah, masih agak ini. Tapi ada eh, saya suka dengan saya Python ya kan, nah itu lebih dinamis lah gitu kan. Di web oke, desktop, mobile juga bisa juga gitu kan. Dan itu juga eh, lebihnya lagi adalah dia bisa untuk data science. Jadi kalau kayak Faisal tadi ya kan itu pakai Python itu enggak ini. Jadi banyak package untuk melakukan analisa data seperti skripsimu itu sangat mudah gitu kan. Kamu pakai apa, Faisal? Apa namanya toolsnya untuk skripsimu? Belum. Rencana mau pakai apa? Iya, iya. Jadi umumnya kalau misalkan aplikasi yang sifatnya itu untuk prediksi, untuk pengelompokan, ya untuk data science lah, itu yang ini ya Python atau R, ya kan? Sedikit saya bahas saja, ya kan? Sedikit saja ini sambil sambil promo ya kan? Jadi apa namanya? Ini ada big data. Kalau yang sudah pernah dengar istilah big data ya, pernah dengar istilah big data nggak? Big data. Yang online, ada yang pernah ngambil kelas saya big data? Belum, Pak. Belum pernah ya. Jadi gini, sekarang itu data itu kan nggak cuman ada di database kalian aja. Jadi maksud saya seperti ini. Contohnya Google deh, ya kan? Gimana sih cara Google itu kok dia bisa mengintegrasikan banyak data gitu kan? Ya kan? Atau kalian Facebook lah ya, Facebook. Kan dia sering misalkan 7 tahun yang lalu kalian ngupload sesuatu lah, foto, gambar atau apapun. Kalau momennya pas, nanti dia kasih tahu ini momen yang pernah kalian unggah, gitu kan? Atau misalkan dia bisa mencari ini mungkin relasi yang masih ada hubungannya dengan Anda, teman ini, ya kan? Pernah pernah ini enggak sih? Pernah berpikir nggak itu gimana? Algoritmanya seperti apa gitu? Pernah nggak terbayangkan? Kok bisa gitu kan? Dia mencari algoritmanya seperti itu gitu kan? Nah, ini salah satunya itu ada yang namanya big data. Jadi data itu karena saking sangat besarnya data sekarang ini ya, dari volumenya, kalian bayangkan ya kan, setiap orang ngupdate status di Facebook itu data, ya kan? Satu orang, setiap saat, setiap menit, setiap detik itu data terus, ya kan? Itu data ya kan? Gimana cara server mengelolanya kan? Kemudian belum lagi teks, belum lagi video, ya kan? Atau gambar gitu kan? Itu kan semua data kan? Hampir setiap hari lah kalian buat status, apalagi di Twitter kan, ngasih tweet segala macam ya kan? Gitu. Nah, big data plus data science
Ini yang ilmu sebenarnya harus kita kuasai saat ini. Ya kan? Data science itu apa? Dia itu untuk memprediksi. Pernah buka Google Map kan? Ya kan? Kalau kalian lihat ya kan lalu lintas, ya kan? Dia bisa memprediksi 2 hari ke depan itu mana daerah yang macet. Kalau misalkan hari sebelumnya oke lah, kita logika kita, oh ada record sebelumnya kan, kita bisa lihat. Tapi dia bisa memprediksi 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, beberapa hari ke depan, itu bisa diprediksi, gitu loh. Itu maksud saya, pernah nggak terpikir seperti itu? Memprediksi, ya kan? Gimana orang algoritma forex itu seperti apa gitu yang bisa memprediksi tahu forex ya? Nah, gimana cara memprediksinya gitu kan? Nah, itu ada di data science. Atau tadi yang Faisal mau kerjakan ya kan? Dia mau mengelompokkan beberapa jenis penyakit, ya kan? Dia mau sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kita membedakan orang yang kena flu sama yang ini corona? Hampir sama ya kan ya, tapi kan pasti ada sesuatu yang spesifik kan. Nah, ini bisa dikelompokkan, ya kan? Bagaimana cara mengelompokkannya? Yaitu tadi dengan data science. Nah, setelah ini ada, baru nanti ini data masuk ke sini, ini jadi model. Model ini yang dipakai sama machine learning atau deep learning. Pernah dengar machine learning, deep learning? Belum pernah dengar? Ini ya, belum pernah dengar ya. Harusnya kita sudah ke arah sana sih mestinya itu. Nantilah kalau misalkan ada yang berminat di analisis big data, ambil aja mata kuliah itu. Nah, ini jadi sekarang kebutuhan kayak misalkan eh, startup membutuhkan data science, ya kan? Orang yang punya ilmu algoritma tadi untuk memprediksi, ya kan? Kak, coba buka Shopee ya. Kalau yang sering belanja di Shopee atau Tokopedia, apa yang sering kalian beli itu kan nanti biasanya di beranda itu ada rekomendasi barang lain yang direkomendasikan kan? Maksud saya pernah nggak terpikir itu gimana caranya seperti itu? Apa cuman pakai tabel relasi biasa? Nggak mungkin kan? Nggak seperti itu, bukan seperti itu ini tekniknya. Gitu. Jadi ada satu topik besar lagi yang mestinya kawan-kawan suka gitu kan. Nggak cuman jadi ya oke lah jadi programmer memang ini ya, mau web, mau Android, tapi ada satu lagi sebenarnya yang pekerjaan yang sangat menjanjikan itu data science tadi itu. Perusahaan startup banyak butuh dia, seorang data science. Ya buat memprediksi kan, dan itu ya luar biasa. Silakanlah cari di internet ya kan untuk apa pekerjaan seorang data science itu seperti apa gitu. Kalau misalkan ini nonsens kalau misalkan kita mau melakukan prediksi tanpa mengetahui ini nggak mungkin, ya kan? Nah, ini tadi saya ini yang lagi ngetren itu Python, Python sama R, bahasa Python, ya kan? Python, bacalah ini sama R. Coba kalian cari di internet. Kalau PHP, Java, ya umum lah. Ini sudah ini. Tapi nggak masalah. Ini kalau mau hobi ke Android atau ke web, ya kan nggak masalah. Nggak masalah. Tuh. Introduction ya, maksudnya ini sorry intermezzo ya kan ini supaya kalian ada pikiran lain gitu kan, supaya kalian saya promosikan gitu kan, gitu. Yang online gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak yang online?
Oke. Kemudian, nah ini ada beberapa pertimbangan, ya kan? Kenapa orang memilih apa namanya aplikasi yang mobile, ya kan? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah ini utility uh, utility of mobile apps atau keperluannya, ya kan? Ada engagement, ada productivity, revenue, conversion, loyalty. Ini inilah nanti bisa dibaca. Kemudian di sini ada tipenya, ini ada hybrid, ada native, ya kan? Hybrid itu apa? Tadi hybrid itu yang hanya untuk satu platform saja. Kalau misalkan pakai Android Studio berarti Java ya untuk Android, dia nggak bisa buat iOS, ya kan? Kalau iOS pakai apa untuk platformnya? Biasanya pakai apa? Swift ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Swift. Kalau nggak salah apa? Bukan untuk pengembangan ininya, mobilenya. Sweep, Pak. Swift ya, Swift. Pakai Swift. Kalau natif ya tadi. Kalau natif apa natif? Yang online. Tadi yang jawab siapa? Jago biasa itu. Danu, apa Nu? Kalau natif itu yang spesifik. Jadi kalau kita bikin di Android, jadi khusus Android aja. Gimana Nu? Kalau yang natif itu yang spesifik, Pak. Misalkan Kalau kita bikin di Android, itu nanti di Android aja dia. yang hybrid, yaitu natif yang hybrid Yang hybrid itu bisa di beberapa platform kayak gini. bisa di beberapa platform. Ya, tadi seperti itu. Sip, Danu. Ngerjain project apa nih, Nu? Enggak, Pak, ngerjain. Lagi ini, nggak ngerjain. Nggak ada project, Pak. Oke. Sip. Makasih, Danu. Nah, itu ya, Ya, Pak. natif sama hybrid seperti itu. Kemudian oke, ini teori lah, bisa dibaca nanti, ya kan? Tiap. Kemudian ini juga sama. Ini penjelasannya dari ini tadi. Pertimbangan yang pertama adalah utility of mobile apps. Biasanya hubungannya dengan konsumen ini kan. Biasanya ya tergantung keperluan lah. Orang kan umumnya kalau misalkan ada handphone keluaran baru gitu kan. Coba deh saya nabung lah, pengen ada rasa pengen kayak gitu kan. Kalau misalkan dia consumable kan. Kalau misalkan dia eh, orang yang suka belanja biasanya seperti itu. Tapi itu jadi pertimbangan sebenarnya. Kemudian produktivitas. Nah, ini hanya ini aja, teori aja ini. Nah, ini ada natif. Kemudian ada hybrid. Kemudian ada natif, ada hybrid. Jadi hybrid itu biasanya kalau kita sudah bangun web, nah Python bisa dia hybrid. Sudah pernah nyoba Python, Danu? Belum, Pak. Belum pernah nyoba ya? Coba Danu. Ini Danu. Belajar Danu itu bisa hybrid itu. Kita Siap. bangun web, kemudian bisa ditransform ke apa namanya ke mobile bisa. Kemudian ini umumnya orang web ya, simple lah, bukan simple tapi umumnya orang yang dibangun web.
budgetnya juga nggak begitu ini kan kalau. Oke. Ini hanya teori, nggak begitu ini. Nanti bisa dibaca. Ada yang masuk? Siapa? Alan. Oke. Nah, selanjutnya sedikit mengulang tentang aplikasi berbasis PC ini hanya ini aja. Desktop ya. Aplikasi desktop. Contohnya apa desktop itu? Aplikasi yang basisnya PC atau desktop. Contohnya di mana kira-kira? Vitrinov tahu nggak Vitrinov? Yang di sebelum Ratu itu. Ya kan, kasirnya kan dia punya ini ya, punya aplikasi sendiri ya. Nah itu desktop ya, cuman ada di kasir itulah. Ya aplikasi sejenis banyak sebenarnya di toko-toko. Cuman maksud saya aplikasi itu ya cuman digunakan untuk yang di Vitrinov saja gitu loh. Nah, ya kan? Ya, Danu. Mana Danu? Jadi contohnya seperti itu. Kalau dia yang bisa ngakses ya kalau komputernya nyala gitu kan, nggak butuh jaringan internet, jadi nggak orang di luar butuh mengakses itu nggak desktop, ya hanya di PC-nya aja gitu kan, tuh desktop. Kita install Excel atau Word ya di ini kita aja, ya kan desktop. Kemudian nanti silakan dibaca ya, ini kan nanti saya share. Oke, kesimpulan dari introduction ini adalah bahwa aplikasi mobile itu terus berkembang ya, sesuai dengan kebutuhan penggunanya yang meningkat. Kemudian ada beberapa sektor yang sangat berdampak, ya kan, banyak sekali. Kemudian ada beberapa pertimbangan. Yang pertama utility mobile apps, kemudian type of apps, ya kan, pengembangannya ini, kemudian principles dan mobile user. Ini beberapa eh, pertimbangan-pertimbangan ketika membangun sebuah aplikasi mobile. Oke, ini masuk sesi kedua. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, di kelas ada yang mau bertanya? Tidak ada. Yang online ada yang mau bertanya? Oke, saya sebentar, rehat sebentar ya. Kita lihat ada pertanyaan tadi kayaknya. Bentar. Dari Alan Prisai. Alan Prisai ini siapa ya? Nama lengkap Alan Prisai ada? Ada Pak. Alan Prisai. Oh, Alan Prisai ini nama lengkapnya siapa? Alan Bima ya?
Beda Halo? orang, Pak. Beda orang. Oh, Alan Prisa ini siapa ya? Halo? Alan Prisai, mana Alan Prisai? Lah, kok keluar dari rapat? Siapa Alan Prisai? Oke, ada yang bertanya Pak, izin bertanya dari Alan Prisai. Hybrid itu apa Pak, gitu kan? Tadi sudah dijelasin Danu, ya kan? Kemudian tapi di orangnya udah keluar gitu kan? Oke. Oke. Kita masuk ke sesi yang berikutnya aja ya. Kurang terang ya. Kelihatan nggak? Gelap ya. Gimana caranya? Hah? Oh, gitu ya. Oh iya. Sebentar, sebentar. Ini kali kabelnya. Oh, terang ya di. Oh, coba. Bentar, bentar. Iya, kayaknya konektornya enggak. Bentar ya, yang online. Ini sedang apa namanya restart ininya. Jelas nggak? Kurang ya? Ditindih handphone dulu apa baru? Lumayan lah ya. Aduh, kayaknya ini ya ini. Oke, nah ini eh, saya buka dulu. Oke, ini aduh nggak kelihatan lagi. Oke, yang online sudah kelihatan ya. Saya share apa namanya daftar kelompok. Nah, eh, pada sesi kedua ini kita akan melakukan pengundian, ya. Kita akan melakukan pengundian. Nanti kelompok mana yang sesuai dengan ininya jadwalnya ya. Kelompok berapa? Kelompok kamu Faisal. Kelompok 6 sama 2.
Oh ini Faisal ini ya. Kelompok 6 ini. Ya pilih salah satu. Oh, oh, sorry. Iya, iya. Iya, ini saya remove aja nanti. Oke, nanti saya remove aja. Oke, di skip ya. Yang 6 ini nggak apa-apa. Di skip aja. Bisa minta tolong nggak siapa ya? Bisa ke PLPP minta kertas 1 lembar sih. Ada nggak kertas atau ada yang bawa kertas nggak? Selembar aja. Kita buat ini. Kita buat kertas undian. Boleh sini. Selembar. Pak, yang online belum kelihatan, Pak. Share screen-nya. Yang online kenapa? Belum kelihatan share screen-nya. Belum kelihatan. Oh ya, bentar. Udah ya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Nanti saya potong kertas dulu ini. Sebentar ya, saya buat undian dulu nih. Iya, Pak.
Oke, ini sudah ada 10 ini. Ada 10 apa namanya? 10 undian. Saya yang kelompok 1 ada yang di kelas ini? Prastia, Muhammad, Wendy, atau Erik ada? Nggak ada. Yang online? Ada, Pak. Ya, siapa? M. Aristama ya? Iya, Pak. Oke, M. Aristama. Gimana cara milihnya? Oh, ini deh. Gimana cara milihnya? Bisa liatin videonya, Aristama? Oh iya, Pak. Baik, Pak. Gimana? Oh gitu ya. Yang biasa main arisan ya. Gimana cara gini kali ya? Gitu ya. Aristama, ini Iya, ngundi Pak. kelompokmu ya. Iya, Ya, Pak. ini ada saksinya juga kawan-kawan di kelas ini. Ya kan? Oke. Coba diambil salah satu. Ambil. Oke. Tunjukin ke kawan-kawan sana. Ke sana. Berapa nomornya? Berapa? Berapa? 8. Kasih tahu. Wah, ya, 8, makasih, 8. makasih. Oke. Sip. Sobek ya. Pertemuan. Sorry. 8. Kelompok 1. Kelompok 1. Kemudian 8. Kemudian yang kelompok 2 Faisal. Oke, Faisal ngambil sendiri ya. Yang kelompok 2 diwakili oleh Faisal ya. Sal, silakan Sal. Awas kalau nomor 1 Kak Faisal. Sal, awas nomor 1 kata kalau bisa nomor 1 katanya. Wow. Berapa? Jangan nomor Kasih 1 Sal. takut ya Kak. Tunjukin Sal. Tuh. 7. Sobek Sal. Kelompok 2 nomor 7. Ya, udah. Sekarang Endang Astitin, Made, Ronasita. Oh, ada Made ya. Nah, di kelas ada Made mewakili kelompok 3. Made, silakan. Nomor 10. Tunjukin. Ada 10. Oke. Sobek, Made. 3, nomor 10. Kemudian kelompok 4. Alan Bima, Angga, Teddy, Wildan ada di sini. Wildan, ayo Wildan. Ambil Dan. Hah? Nomor 4, tunjukin sini Dan. Waduh, Ayo, hancur. ya, yuk. 4. Oke, sobek Wildan. Oh, 5 ini. 5 siapa sih? Oh ya, Renaldi silakan. Tunjukin. Tunjukin, kasih tahu. Oh, nomor 1. Oke, nomor 5 ya, sobek. Oke. Alhamdulillah, nomor Kelompok 5 nomor 1. Oke lah, mantap ini. Aduh, kacau Renaldi. Selamat ya. Kemudian, Faisal ya. Kelompok 6 tadi sama dengan 2 ya. Saya skip aja. Yang ke-7, Angga, Muhammad, Aldoni, Singgih, atau Khairul. Diwakilkan sama siapa?
Faisal aja Sal. Kelompok 7 diwakilkan Faisal ya. Ambil Sal. Kelompok 7 maaf ya. Hah? Nomor 3. Kasih lihat. 3, oke. Kemudian kelompok 8. Albertus, Renaldi, Fetri. Nggak ada di kelas ya. Albertus ada di online? Ada ya. Ada Pak. Ada. Oke, diwakilkan sama Made. Ayo Made. Nomor 2, kasih tunjuk ke ini. 2, oke. 8 tadi ya. 8, 2. Sekarang kelompok 9, Danu, Fahmi, Novrian ada di sini? Ada Pak, Danu Pak. Ada Di Pak. belakang, ambil. Nih, Angga. Diwakilkan oleh Angga, kelompok 9. Silakan, Kak. Nah, 9, nomor 9. Nah, enggak, kasih lihat enggak? 9. Oke, sobek enggak? Thank you. 9 ya. Masih enggak. Nggak berubah, Pak, nggak berubah. Enggak berubah. Terakhir ini 10 ini. 10 terakhir ya. Yang belum nomor berapa ini? 1. Oh, coba. Apa yang belum ini? 3 udah. Yuk, ambil salah satu. Siapa? Apa sih yang boleh, Wildan? Kelompok 10 nomor berapa? 10, 5. Oke. Oke. Pak mau nanya Pak. Ya. Nanti hasilnya ini ya. Oh ini. Oke. Di foto aja. Nanti kirim ke grup, Bu. Ada grup kan? Udah masuk grup kan? Nih. Hasil pengundian ya. Di lewat ini aja. Buat ngirim judulnya lihat di email aja. Nah, nih. Di foto aja. Kelompok 10 belum. Iya. Kelompok 10 belum mengirimkan ini ya, judul ya. Iya Pak, ini Kemudian lagi kelompok. dikirim Pak. Kenapa? Lagi dikirim Pak. Oke, kelompok 4 juga belum. Nanti saya update lagi di LMS ya. Oke, hasil undian sudah difoto sama ini tadi Renaldi. Nanti dia mau kirim di grup WhatsApp kalian. Nah, tapi nanti update-nya juga saya taruh di LMS ya. Sama kelompok Pak. Oke, sekarang nah, format penulisan nanti juga sama. Saya kirimkan di LMS. Sebenarnya mudah. Jadi nanti yang paling atas itu kan kita ada 3 artikel ya. Jadi nanti judul ditulis di atas artikel yang kalian mau presentasikan. Misalkan ini contohnya The Art of Mobile Architecture ya kan. Font size-nya 14. Kemudian di bawah ini tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya siapa? Ya kan? Kurang 12. Kemudian di bawahnya tugas presentasi kelompok berapa, ya kan? Nah, isinya itu sesuai dengan artikel atau jurnal yang kalian mau presentasikan, misalkan abstrak, tapi jangan semuanya plek sama. Ambil resumnya aja, resumnya apa, ya kan?
nggak perlu sama semuanya. Misalkan abstrak itu apa isi dari abstrak itu di artikel itu apa yang diceritakan. Kemudian ada introduction-nya apa, latar belakangnya. Kalau ada metode apa, terus ya sesuaikan dengan artikel yang kalian mau presentasikan. Seperti itu. Ini saya tulis dan seterusnya ini maksudnya yang sesuai dengan artikelnya. Misalkan ada abstrak, ada introduction dan seterusnya. Ya, ini nanti saya submit di LMS ya. Silakan dibaca aja. Baik, Pak. Tuh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak, bahasa Indonesia. Iya. Kalau ini kan buat belajar kalian ini sembari ngertiin lah. Ya. Iya, tiga-tiganya. Nanti kan dibagi, kelompoknya kan ada 4 orang atau 3 orang ya. Satu orang satu kelompok itu presentasi satu orang satu gitu. Dibagi. Jadi tiga-tiganya harus dipresentasikan. Pak mau tanya Pak. Silakan. Tadi kan Aldi Lutfi baru ngirim nama kelompok Pak. Oke. Itu baru maksudnya baru ya? Iya Pak. Berarti saya ambil ya. Ini ada sisa 1 nih ya. Iya Pak. Iya, ada sisa 1 ya. Aldi. Belum. Iya Pak. Yang belum saya update, nanti saya update nih. Ini berarti kelompok 11 nomor berapa ini? 8 ya? Ini berapa ini? Yang belum aja lah ya. Yang belum aja 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6, sorry. 6 ya. Aldi 6 di. Iya Pak, 6 Pak. Oke. Kelompokmu kelompok 11 ya. Kita tulis. Siap Pak. Ini aja deh. 11, 6. Tasnya nggak muat. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Mau nanya Pak tentang itu 3 jurnal itu dijadiin 1 atau satu-satu Pak buatnya Pak? Oke, jadi 3 jurnal itu dalam satu kelompok itu mempresentasikan semuanya. Jadi bisa dibagi-bagi, misalkan satu orang presentasi 1 jurnal. Jadi satu kelompok ya. Orang pertama si A presentasi jurnal 1, kemudian si B jurnal 2, si C jurnal 3. Silakan kalian yang tentukan itu. Jadi intinya 3 artikel itu harus dipresentasikan. Oke. Gitu. Ada yang lain? Pak, mau nanya Pak. Ya, boleh. Ini hampir sama kayak yang Kak Fahmi tanya. Apa namanya? Itu kan ada 3 artikel, Pak. Ya. Maaf Pak, saya kurang jelas paham, tapi yang mau saya tanyain itu kan 3 artikel. Nah, terus nanti kita buat jadi dari 3 itu Pak, kita ambil semua materi 3 jurnal itu, terus kita buat jadi 1 artikel atau 1 jurnal untuk 1 artikel atau gimana Pak? Ya. Jadi nanti seperti ini, saya kasih contoh ya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya ambil contoh punyanya si ini. Misalkan siapa ini? Ini punyanya Faisal lah ya. Kelompoknya Faisal. Dia kan Faisal mengirimkan 3 artikel. Mobile Journalism Systematic Literature, ya kan? Evolution of Processor, arsitektur bla bla bla, kemudian the design of system arsitektur. Nah, jadi nanti satu kelompok ini mempresentasikan 3 jurnal ini, ya kan? Masing-masing bisa dibagi, misalkan yang mobile ini nanti yang mempresentasikan si Faisal. Oke. Kemudian yang evolution ini yang mempresentasikan dia. Kemudian yang the design ini silakan siapa? Mayang atau Alif gitu. Tapi 3-3-nya ini harus dipresentasikan. Nah, pertanyaannya bagaimana menulis reportnya? Ya satu-satu. Kalau misalkan yang ini ya kan
Ini yang pertama ya, ini untuk judul yang pertama. Tapi yang apa namanya kelompoknya sama ya. Hanya yang nanti yang mempresentasikannya aja orang yang beda-beda, ya kan? Nih, tugas presentasi kelompok 1, judulnya apa, nama kelompoknya siapa, kemudian ini kelompoknya. Isinya ya sesuai dengan artikelnya, satu-satu ya, tidak digabung, jadi satu-satu. Nanti yang mempresentasikannya saja yang beda-beda. Tinggal silakan kalian tentukan saja ya. Tuh. Oh ya Pak, berarti report kita itu 3 artikel untuk 3 jurnal ya Pak ya? Berarti. Betul, 3 artikel itu yang dipresentasikan ya. Oh ya. Terus Gitu. untuk presentasi nggak perlu buat PPT ya Pak ya? Nggak perlu, ini aja. Bentuknya ini aja, yang ini aja. Seperti ini aja. Oh iya Pak. Nggak usah PPT, PDF aja nggak apa-apa yang seperti ini. Nanti ini saya share di LMS ya. Oh, iya. Sama ini Pak, satu lagi Pak. Apa wajib pakai bahasa Inggris apa harus kita pakai bahasa Indonesia? Oh nggak, bahasa Indonesia aja. Oh, alhamdulillah Pak. Pakai bahasa Indonesia aja. Makasih ya Pak. Oke. Pak, izin nanya lagi Pak. Kemudian nanti absen di LMS saya yang mengabsenkan ya. Ini kan saya udah ada catatannya sesuai dengan yang masuk. Siapa? Oke. Kemudian coba saya panggil lagi, ada nggak ini orang? Alif Budi Laksono? Ada Pak, saya Pak. Oh ada ya, oke. Anissa Nurfania? Ada nggak Anissa Nurfania? Nggak ada ya. Anissa Yolanda Putri? Nggak ada ya. Friski Cahya Dwintara? Nggak ada juga. Muhammad Zaki Abdillah? Ada? Muhammad Zaki Abdillah? Nggak ada ya. Kemudian Rialdi Aditya? Nggak ada juga. Wendy? Nggak ada ya. Oke. Next, kita masuk ke sesi terakhir. Oke, ini saya buat kuis. Silakan. Oke, kelihatan? Oke, silakan dikerjakan. Kuisnya. Ya, boleh ya lihat browsing silakan, nggak apa-apa. Oke. Kalau yang online, kalau yang offline pakai kertas saja, ya kan, nanti dikumpulkan. Kalau yang online nanti kirim email ya. Siap Baik, Pak. ini soalnya, kemudian ini ditunggu sampai jam 4 ya. Silakan dikerjakan. Ini mereview saja. Baik Pak. Oke, sampai jam 4 selesai kita kuliah. Silakan dikerjakan. Yang online nanti di email. Singgih Yulizar ada ya? Singgih Yulizar ya? Sebentar. Ada Pak. Oh ada ya? Pak mau nanya. Ayah gimana? Itu kuisnya yang ngirim email itu diketik apa ditulis tangan, Pak? Diketik aja. Boleh di Word, boleh nanti habis Word di-convert ke PDF, nggak apa-apa. Iya, Pak. Makasih. Nanti di email ya. Jam 5 ya Pak, ngumpulnya terakhir.
Jam Jam 4. 4. Oh, kenapa nggak jam 5 aja, Pak? Kuliahnya kan sampai jam 4. Oh iya, Pak. Soalnya oke. Ntar soalnya ya. Oke. Nah, ini soalnya. Di LMS kayaknya belum saya submit deh. Ada kok, ini cari di internet juga ada. Oke. Silakan cari jawabannya ya, boleh dari internet nggak apa-apa. Oh ya Allah ya Rabbi. Ya? Enggak apa-apa, nanti online juga nggak apa-apa. Jadi dia membacanya lewat ya. Enggak apa-apa.